teman-teman, selamat datang di podcast kami. Di episode kali ini, kita akan ngobrol seru seputar dunia seni rupa dan pendidikan seni di sekolah. Narasumber kita bukan orang sembarangan nih. Beliau adalah Pak Rudi Hartono, lulusan pendidikan seni rupa Universitas Negeri Malang, angkatan 2009, yang sudah berpengalaman mengajar seni. Pernah menjadi guru di SMP 3 Malang, dan sekarang aktif mengajar di SMAN 3 Lumajang sebagai guru seni budaya bidang seni rupa. Bisa diceritakan sedikit tentang perjalanan Bapak dari kuliah di pendidikan seni rupa UM? Oke, terima kasih. Ya. Tadi siapa namanya? Mbak Dini. Mbak Dini. Ya. Oke, Din. Jadi kalau terkait dengan perjalanan pendidikan ya. Jadi seperti yang sampean tadi omongkan, saya dulu itu di UM ya, UM Malang. Universitas Negeri Malang, ya. Singkatannya UM. Nah, ketika dulu itu masih kuliah, jadi ceritanya ya, ada namanya PPL waktu itu. Apa itu PPL? PPL itu apa ya? Intinya seperti kerja lapangan ya. Jadi di semester 6 waktu itu. Semester 6 saya PPL di SMP 3 Malang. Nah, setelah itu dari sekolah diminta untuk menjadi guru di sana. Nah, akhirnya sampai saya lulus tetap di SMP 3 Malang selama 5 tahun di sana. 2017 saya pindah ke sini di Pasirian. Ya, di Pasirian. Tapi masih belum kerja. Harapannya pulang ke Lumajang itu langsung kerja. Enggak langsung kerja, masih nyantai, pengen nyantai gitu ya. Nyantai sambil gambar-gambar gitu ya. Terus karena dari orang rumah, kamu kok enggak kerja ya gitu. Akhirnya saya naruh lamaran tuh di sini. Di sini di SMK Pasirian, habis itu SMA Pasirian, SMK yang ada di Lumajang Kota, sampai di SMA 3. Nah, kebetulan di SMA 3 langsung dipanggil ngajar di sana tahun 2017 sampai sekarang. Sekarang. Nah, namun gini Din, tadi kan ngajar tuh ya, tapi yang pasti itu antara SMP sama SMA ini itu sama, intinya kita itu mengarahkan siswa ya, di sekolah itu. Dari kuliah kami dikasih tahu seperti apa untuk menghadapi anak, dikasih pembelajaran dan sebagainya. Nah, terjunnya ya jadi guru ini. Jadi guru sampai sekarang ya. Sampai sekarang jadi guru, alhamdulillah. Tadi ngomong-ngomong gambar. Berarti Pak Rudi ini sudah banyak karyanya, gambar. Ya, banyak alhamdulillah. Bisa dilihat di mana? Di IG-nya? Di Instagram bisa, di waktu pameran bisa. Pameran. Ya, jadi kebetulan di Instagram saya itu ada, cuman di sana itu ranahnya yang digital. Digital. Yang mudah ya. Jadi tujuan saya dulu saya post di Instagram ini karena audiens saya itu kan kebanyakan siswa. Ada siswa dan sebagainya. Nah, ini pengen nunjukkan juga selain di media, ternyata selain di manual juga di digital juga ada gitu. Dan enggak harus susah, gampang. Jadi karyanya ini line art ya, line art. Jadi line art yang dimana dengan keterbatasan kita bisa jadi. Nah, waktu itu saya cuma pakai mus ini. Yang lainnya sudah pakai pulpen, saya pakai mus. Iya. Dan bisa. Dan go internasional, alhamdulillah. Berarti go internasional nih kemana aja? Banyak, ada yang di Toronto, sana ada, di Amerika ada, kayak gitu. Berarti aplikasinya pakai apa? Aplikasinya pakai apa? Waktu itu karena saya ngertinya cuma Photoshop. Oh, Photoshop. Waktu itu Photoshop, masih belum belajar di Illustrator dan sebagainya. Jadi Photoshop itu sudah jadi keterbatasan kita, ya carane jadi karya, posting, contoh gitu. Apa yang membuat Bapak tertarik menekuni dunia seni rupa sejak awal? Sebenarnya gini, dari kecil ya, saya dari kecil mulai ku senangnya anime sebenarnya. Anime? Iya, anime. Ngerti anime kan ya? Iya. Anime, ya. Jadi ngerti anime, waktu itu genrenya shonen. Shonen ini kayak Dragon Ball, Naruto gitu ya.
Jadi saya seneng Dragon Ball waktu itu, waktu kecil. Kalau nggak salah SD mungkin lah, nggak TK gitu ya. Terus ini kok keren ya gitu, nyoba niru gambar. Jadi ada inspirasinya. Betul, inspirasi gambar. Akhirnya dari situ nyoba, oh ternyata mungkin bakatku di sini ya kayak gitu. Keterusan sampai terus. Nah, intinya di dalam di sini saya itu nyoba di dunia visual dan keterusan. Gitu. Sampai sekarang itu ketertarikannya di dunia seni. Dari umur berapa itu? Berapa ya? Kalau TK ya mungkin umur 5 ya mungkin ya. Untuk 5, 6 ya SD itu sudah. SD kan 7 ya artinya. Jadi mungkin sekitar yang itu ya. Berarti sekarang seninya itu selain menggambar apa aja? Gambar, selain menggambar, melukis. Ya. Melukis. Nah, melukis kebanyakan sih ya lukisan yang minimalis ya saya sih. Nah, intinya sebenarnya kalau melukisnya kan macam-macam tuh ya. Iya. Jadi mau fokus kemana ini juga macam-macam. Nah, kalau sekarang ini dari SMP sampai SMA setelah jadi guru fokusnya itu ke yang simple aja. Intinya simple ini karena ingin menunjukkan tuh ke murid-murid saya kan. Jadi menggambar itu atau melukis itu enggak harus yang ribet sampai ini. Yang sederhana pun itu bisa menarik perhatian. Yang penting itu kan maknanya ya. Ya, gitu. Bagaimana pengalaman mengajar di SMP 3 Malang dibandingkan dengan sekarang di SMA 3 Lumajang? Di SMP sama di SMA ya? Iya. Kalau di SMP itu kan gini, Din. Kita itu membangun percaya dirinya kan lah di SMP karena usianya kan masih usia dini ya. Seperti namanya sama. Gitu. Jadi masih kecil, masih anak-anak, kemudian butuh kepercayaan diri mereka untuk mengeksplorasi itu. Nah, sedangkan kalau di SMA ini kan mereka sudah pola pikirnya itu sudah berkembang. Jadi pikiran untuk berpikir kritis kayak gitu, kemudian cari makna, terus nanti aku bakal kemana lah. Itu lebih ngarah bimbing ke sana itu. Jadi bukan mengenalkan lagi, tapi mengarah ke konsep kayak gitu ya, konsep-konsepnya. Gitu sih. Itu perbandingannya. Berarti berapa tahun di SMP? SMP tadi berapa ya? Saya di tahun 2012. 2012 berarti berapa, Din? 12. 5 ada nggak? 5 ya? 5 lebih kayaknya. Sampai 2017. Oh iya, 5. 5 tahun, Din. 5. Iya, 5. 5 tahun. Terus habis itu langsung ke SMA 3. Sampai sekarang. Pengen yang nganggur, ternyata langsung kerja. Gitu. Alhamdulillah nggak sih? Iya. Gitu. Terus sebenarnya apa aja tugas seorang guru seni budaya, khususnya bidang seni rupa di sekolah? Tugasnya ini apa ya? Ternyata enggak sesimpel yang kita suruh gambar gitu. Iya. Dulu bayangan pas waktu kuliah, wah ini gambar tok. Gambar. Ternyata enggak. Ternyata kita di sana itu ya membimbing siswa peserta didik itu untuk ya selain berpikir kritis tadi, pemecahan masalah, problem solving. Berarti secara mental ya? Iya, betul sekali. Menurut Bapak, kenapa pelajaran seni rupa itu penting untuk siswa meskipun mereka tidak semua ingin jadi seniman? Tidak pengen jadi seniman. Ya ini beberapa waktu yang lalu juga kayak gini, Din. Ada postingan yang menyatakan gini. Jadi anak itu tidak harus bisa seni, tapi dalam kehidupan mereka itu semua terlibat di seni gitu. Ada seni. Ya mulai kita posisinya ya seperti ini, itu kan seni semua. Seni juga. Di belakang kita, backgroundnya kita ini kan seni semua. Iya. Jadi sampai pakaian-pakaian kita pun ini juga seni juga. Jadi sebenarnya enggak harus setiap anak itu iso di seni, gitu, bisa di seni, tapi mereka ini ya paling tidak harus ada pengalaman di seni karena dalam kehidupan mereka sehari-hari itu butuh seni gitu. Kalau di SMA ya melatih untuk empati lah ibaratnya. Empati itu apa ya? Turunannya dari simpati. Iya. Jadi kita itu mencintai, kemudian mencoba untuk menghargai itu, habis itu berimajinasi, bernalar kritis dan sebagainya. Sebenarnya kayak gitu sih. Gitu. Oke. Terus
Apa tantangan terbesar mengajar seni rupa di sekolah di zaman sekarang? Gitu ya. Apalagi audiensnya kan kayak Gen Z ya. Gen Z, Gen Z oke. banyak malasnya. Oke. Sebenarnya tidak di Gen Z ya, di semuanya, mulai dari dulu sampai sekarang. Mungkin mulai dari saya waktu sekolah ya, Iya. atau di sebelum-sebelum saya. Jadi kita itu selalu punya mindset, kita itu dapat tugas bikin jadi bagus. Iya. Nah, sedangkan selalu berpikiran mereka ini punya mindsetnya itu bukan pada proses tapi visual. Nah, sedangkan pada dasarnya yang kita cari itu adalah prosesnya, kenikmatan dalam proses ini. Makanya pas waktu di kelas biasanya saya ngomong gini, bagus itu belakangan gitu ya. Jadi saya tidak melihat bagusnya. Semua tidak ada karya yang jelek, semuanya bagus. Yang penting itu di prosesnya kan, prosesnya. Nah, karena itu kebanyakan dari anak-anak itu gitu membandingkan diri mereka sendiri dengan orang lain. Orang lain. Kayak misal ini ada murid saya juga si A aja ya, jangan sebut nama. Iya, jangan sebut nama. Ya, jadi dia itu selalu minder tuh. Minder. Pak, karya saya jelek. Jelek dari siapa itu ketimbang ini? Nah, ngapain membandingkan dengan orang lain ya? Nah, seharusnya itu kita membandingkan dengan diri kita sendiri. Hari ini kita bisa ini, kemarin bisa belum apa? Nah, misal belum bisa apa-apa, sekarang bisa ini. Iya. Nah, berarti kan kesuksesnya di situ, prosesnya di sana. Gitu sih. Berarti kayak naik skillnya. Gitu. Oh ya, next level dia sudah naik. Iya. Nah, yang seharusnya dipertimbangkan itu adalah itu, Din. Iya. Jadi bukan melihat orang lain gitu ya. Melihat orang lain sampai kapanpun nggak ada habisnya. Kayak kita ngeliat ke atas terus. Iya, nggak iso ndorong. Iya. Gitu ya. Terus bagaimana cara Bapak menghadapi siswa yang merasa tidak berbakat menggambar? Ini kemarin saya ada kejadian gini. Pak, saya nggak bisa. Padahal kalau misal saya amati ya, itu mampu lah ya. Mampu sebenarnya. Tidak bakat. Intinya saya selalu memberi ini ke salah satu itu aja ya. Kita dalam berkarya itu, dalam seni itu kan ada tahapan tuh ya. Ada tahapannya. Kalau selama dia mau konsisten dan latihan, pasti bisa. Iya, nggak mungkin nggak bisa. Dan ngomong bakat, kemarin di kelas berapa ya saya ngajar ya? Di kelas 10.1 apa di 10 berapa gitu ya, saya lupa. Itu terkait dengan ini. Kelas 12 ding, sorry. Kelas 12 4. Kemarin itu terkait dengan bakat. Di situ ada tulisannya Einstein. Keberhasilan. Keberhasilan itu sebenarnya bukan untuk orang yang ini ya, tapi orang yang mau berusaha gitu ya, orang yang mau berusaha. Atau kalau ini bukan atau, jadi saya gabungkan dengan bakat. Bakat itu semua orang tidak pasti punya kan, tapi kalau ada orang yang mau berlatih sama konsisten, dia bisa itu pasti jadi bakat. Iya. Dan yang bakat pun pasti kalah gitu kan ya gitu. Itu sih. Gitu. Itu bayangannya. Biasanya teknik atau materi apa yang paling disukai siswa saat pelajaran seni rupa? Nggak tahu. Saya nggak tahu. Nggak pernah? Nggak tahu. Cuman kalau dari hasil refleksi kemarin kelas 12 itu sama pengalaman selama ngajar ini intinya yang praktek-praktek. Praktek-praktek. Ya, emang seru sih praktek ya. Iya. Kalau teori ini kebanyakan pusing, ngantuk kayak gitu ya. Mikir hafalin itu kan. Betul. Ya. Nah, tapi kalau waktu praktek, nah ini excited. Contoh kayak kemarin nih. Kelas 12 juga ada UKK, ujian praktek gitu. Iya. Ujian prakteknya ini pameran. Jadi pameran. Kalau seni rupa kan pameran ya. Nah, saya nggak tahu nih kebiasaan mereka ketika di dalam sebuah organisasi ya. Ternyata alhamdulillah kok biasanya arek iki turuan kok ternyata excited ya. Betul. Semangat. Jadi anggapannya jadi kesimpulannya itu ketika ujian atau kegiatan praktik ya, entah itu untuk menggambar, melukis, entah itu fotografi, videografi, mereka lebih seneng kayak gitu. Iya, karena nggak membosankan ya kan, biasanya sih gitu. Teori kan mikir terus. Betul, ya. mikir terus. Sebenarnya ya jangan dipikir, dipahami aja kayak gitu. Kalau kita paham pasti kita bisa. Ya. Apakah Bapak lebih menekankan teknik kreatif atau makna dalam sebuah karya siswa? Tidak. Saya tidak pernah menekankan teknik ya. Yang pasti kalau ngomong urutan itu ya dalam berkarya seni itu pertama itu ide gagasan. Ide gagasan itu atau maknanya dulu.
Jadi berkarya itu apapun bentuk karyanya, yang penting itu maknanya. Kreativitas itu kemudian, Belakangan. teknik itu bisa dilatih. Iya. Intinya kayak gitu. Jadi kayak apa yang mau disampaikan gitu ya. Itu jadi yang visual utama. itu nomor kesekian lah. Kesekian. Visual. Yang penting pesannya tersampaikan betul, aja gitu. Betul. Ini ada case juga apa? Kemarin waktu di ujian prakteknya kelas 12. Mereka pameran, visual ini biasa. Ada sekitar 400 karya kan di situ kan. Visualnya biasa tapi makna. Waktu itu ada lukisan ukuran kecil gitu ya. Yang lainnya besar-besar tuh 50-50. Yang satu kecil, tapi di situ visualnya ada dua orang gitu pegang kursi kayak rebutan kursi. Kebeli. Astagfirullahaladzim. Jadi kebeli. Jadi karya itu kebeli, yang katanya pembelinya, kenapa Pak kok beli ini kan gitu ya. Kebetulan itu DPRD Lumajang. Ya, komisi berapa saya lupa, namanya Pak Dedi. Beliaunya milih ini langsung karena ini dari visualnya itu sebenarnya biasa, tapi maknanya ini ngena banget gitu. Katanya dia itu kayak perebutan kursi kekuasaan. Gitu. Nah, pas waktu perupanya datang, dia siswa sendiri ditanyain ya, wah ini sesuai dengan apa yang kita maksud gitu. Kalau visualnya sih biasa. Tapi maknanya mendalam. Jadi kan yang lebih penting itu sebenarnya adalah makna. Visual kesekian. Ya. Bapak membina kelompok Art Paja dan Line Project itu bergerak di bidang apa dan bagaimana awal terbentuknya? Arca Pada dan Project ya? Iya. Jadi sempat tadi saya sampaikan bahwa tidak membina. Jadi saya itu terlibat di dalamnya. Dari Nan Project aja dulu. Jadi Nan Project ini itu kelompok kami angkatan 2009 ya. 2009 teman kuliah nih bareng-bareng. Jadi satu kelas buat kelompok namanya Nan Project. Nah di dalamnya itu ya harapannya itu enggak mau hanya sekedar adik kuliah lulus sudah gitu ya. Jadi tetap ada silaturahmi dari kami, kumpul-kumpul, terus kita pameran, berkarya bareng, ngajak-ngajak dosen menjadi kurator kami kayak gitu. Jadi sambil istilahnya itu sambil berkarya tapi tetap ada silaturahmi kayak gitu. Tiap tahun biasanya. Tiap tahun. Kegiatannya ngapain aja? Itu tadi pameran. Pameran kalau nggak gitu berkarya, atau kalau misal ada temen yang sedang berkesusahan ya kita bantu bareng gitu. Kadang ya kita buat pameran untuk membantu teman kita. Karya yang terjual kita sedekahkan ke sana. Nah kalau Arca Pada sendiri ini masih barusan ini. Jadi di Lumajang itu kan sebenarnya banyak komunitas ya, komunitas seni yang dinaungi sama Pemda. Nah, di sana banyak, kami semua kalau dihitung-hitung perupa se-Kabupaten Lumajang itu banyak sekali, ada lebih dari 200-an mungkin. Dari yang khusus yang rupa ya ini ya. Mulai yang pelukis, kaligrafi dan sampai ke pembatik dan sebagainya itu banyak sekali. Nah, terus kita bentuk dalam satu komunitas, ternyata dalam satu komunitas ini ada yang tidak kesamaan gitu ya. Nah, akhirnya bentuk komunitas lagi. Nah, dari komunitas lagi ada perselisihan namanya di komunitas itu ya. Komunitas ini kan pasti ada yang kayak gitu kan ya. Maksudnya kayak gitu itu ada yang misro, enggak sama kayak gitu ya. Akhirnya bukan bubar ya, masih tetap. Nah, terus metane itu apa ya? Metane itu apa ya? Milih ya. Milih. Ternyata ada seleksi alam di situ. Milihnya dari seleksi alam. Ya ketemu ada beberapa orang aja kayak gitu. Ada 13 orang mungkin ya yang di situ masih konsisten, kita sejalan. Bentuklah kita namanya Arca Pada itu. Arca Pada ini sebenarnya itu ini apa? Arek Lumajang gitu ya. Arek Lumajang, Padai saya lupa padanya. Nah, waktu itu 6 orang yang pas waktu kita ngobrol-ngobrol di Pemda waktu itu malam hari, kemudian wis dhewe gawe kelompok tutuk komunitas. Dono ketua-ketua, dono sekretaris-sekretarisan, dono anggota. Semua sangat rata. Sing duwe ide, ayo saiki kita melakukan. Gaya kok gawe pameran. Ayo waktu itu pameran. Pamerannya namanya
nyekel waktu itu, nyekel pertama kali di perpustakaan mana? Majang. Perpustakaan daerah yang di alun-alun. Iya. Di situ alhamdulillah pameran dan berjalan dengan lancar. Ramai. Alhamdulillah ramai, laku banyak. Nah akhirnya ini tuh menggugah lagi. Nah sempat dulu itu ya teman-teman ini sebelum Arcapada, jadi setiap bulan itu selalu pameran di mana di Lumajang itu ya, di perpustakaan umum. Nah tujuannya juga sama, saya sambil menyelam minum air sebenarnya. Jadi dulu di Lumajang itu kan hampir jarang ada pameran yang benar-benar proper ya, pameran lukisan. Nah terus di SMA ini ada materi pameran juga, namanya pameran publikasi karya. Nah supaya untuk menjadi bahan referensi, ayo wis saya buat pameran bersama teman-teman komunitas. Kemudian siswa-siswa ini saya ajak untuk melihat ke sana untuk apresiasi ya. Jadi mereka ada gambaran tuh ketika nanti mereka ujian praktek mereka tahu oh seperti ini loh pameran. Ini ada contohnya, gitu, inspirasinya. Ada contohnya, betul. Gitu sih Din. Terus pameran itu sudah berapa kali? Wah banyak. Di Lumajang terus? Itu Arcapada atau saya? Yang main project atau Arcapada? Main project di Lumajang masih sekali. Waktu itu namanya Manungsa. Di IG ada. Kalau Arcapada ini baru dua kali. Baru dua kali, tapi sebelumnya yo enggak terhitung sudah. Terakhir, ada terakhir itu kita di Jember. Waktu itu di Jember di sebelah, enggak tahu itu utara atau apa, saya enggak tahu lebih itu. Pokoknya di Jember. Di Jember dekat alun-alun, di Gedung Nusantara. Di situ itu ada MGMP ya namanya ya. Nah, MGMP Seni Budaya se-Jawa Timur ini mengadakan acara pameran. Gitu. Nah, kebetulan yang dipasrai adalah ketua MGMP setiap wilayah. Nah, saya kan ketua MGMP yang pegang di Lumajang. Nah, anggota saya di sana kebanyakan tari. Nah, yang rupa sedikit. Akhirnya saya mengajak teman-teman ini, Arcapada ini. Ayo bos, kita pameran gitu ya. Di Jember. Oke. Jadi kita sekalian lihat di Jember itu seperti apa sih pamerannya, apakah hampir sama seperti kita di Lumajang atau seperti apa kayak gitu. Ya alhamdulillah ya hampir-hampir sama lah. Cuman kalau audiensnya mungkin lebih banyak sini mungkin kalau daripada sana. Nah ini juga karena mungkin lokasinya yang kurang tepat atau apa sih. Nah betul. Akhirnya kita selalu, kalau menurut kami sih ya rame kita ya. Kalau pas waktu pameran itu bisa sampai 2.000, 3.000, 4.000 orang yang datang gitu ya. Gitu. Rame banget berarti ya. Betul. Apa kegiatan di kelompok tersebut juga melibatkan siswa atau lebih ke komunitas umum? Nah, dua-duanya. Jadi siswa umum juga iya. Ada juga cerita tentang itu. Jadi dulu itu kan saking sering pamerannya ya. Kebetulan saya dengan murid namanya Aftul Noval. Aftul Noval. Di situ ngobrol sampai saya, Val, kamu kan sudah sering ikut Bapak yuk bantu-bantu ya, masih belum berkarya. Ya opo habis ini kalau di SMA 3 itu kita buat nama ya, membuat nama atau event yang jadikan tahunan. Kamu jadi CEO-nya kayak gitu. Jadi CEO-nya. Jadi CEO. Terbentuk tuh akhirnya sampai sekarang sudah keempat. Habis ini mau kelima, namanya Alteration. Nah, setiap kali pameran ya kita mendatangkan siswa untuk belajar apresiasi ya. Nah, terus kalau umumnya ya pasti banyak sekali umum, dan sampai kadang ini bertanya kapan ada pameran lagi, gitu. Sambil edukasi juga sih. Gitu Din. Jadi terlibat pasti. Si Aftul Noval, siapa namanya? Aftul Noval. Itu masih sekolah atau sekarang? Kuliah sekarang. Kuliah semester 4 mungkin atau enggak semester 5 ya. Gitu. Dari Semaga juga. Dari Semaga, dari SMA 3. Kuliah di UM ambil jurusan Ilmu Pendidikan. Ya. Oke. Menurut Bapak seberapa penting komunitas untuk seorang perupah? Penting dong, penting banget. Soalnya gini, kalau komunitas itu kan tempatnya kita saling belajar ya. Kita salah pun tidak ada yang menyalahkan gitu ya. Sama rata, terus nggak ada hierarki di dalamnya. Intinya kita wani
apa kamu salah itu ya bener gitu Iya. kan, enggak ada yang tahu. Kalau misal di sebuah satu tempat yang ini kan kadang oh ya aku salah ya aku tuh bener. Iya, Kalau di komunitas nggak ada. Kita saling mendukung, salah bener ya itu bener, dianggap bener semua. Dianggap bener Iya, semua. karena di sana kan belajarnya kita tuh. Iya, tempat belajar juga. Iya, betul. Jadi Gitu. penting banget. Apakah siswa lebih tertarik menggambar manual atau digital? Wah, ini berat nih. Berat. Soalnya Ada murid saya namanya itu ada namanya itu siapa? Revo. Ini yang tahun ini sekarang. Itu Revo ini seneng gambar, namun di digital nggak bisa. Terus ada lagi yang ada namanya Farah ya. Farah ini seneng manual dan digital, tapi kebanyakan di digital karena lomba-lomba sekarang kan digital. Iya, digital sekarang. Ada Ranetanya, Anya namanya, panggilannya. Itu seneng di digital juga. Kebetulan dia di area poster. Jadi 50-50 ya. Di digital ada, di manual. Apa ya? Mereka ini kan digital manual ini sebenarnya sama, cuman medianya aja atau yang berbeda. Jadi punya apa ya? Namanya itu punya klasifikasi sendiri. Waktunya digital ya digital, waktunya manual misalnya gitu. Terus ada lagi tuh yang kelas 12. Ini malah lebih seneng ke manualnya, full manual iya. Jadi seneng melukis, seneng di tembok mural kayak gitu. Iya. Itu ada yang gitu. Jadi mana yang lebih ya sama aja ya. Karena ya kita ngomongnya bukan digital manual tapi ngomongnya sekarang seni rupa. Iya, seni rupa. Gitu. Terus apakah teknologi membantu atau justru mengurangi kreativitas siswa? Enggak, malah membantu ya. Membantu. Contoh aja kemarin ada si Farah ya, bikin komik gitu ya ceritanya, bikin komik kemudian masih flat. Saya enggak tahu itu sudah tergrading atau sudah terwarna coloring atau belum. Yang pasti kurang ada dimensi gelap terangnya gitu ya. Akhirnya ini coba pakai AI Far. Kalau misal kamu butuh yang nyata dimasukkan ke AI keluar tuh akhirnya oh iya lebih bagus gitu ya. Jadi akhirnya memang harus ada dalam sebuah karya seni khususnya yang visual dua dimensi ini memang harus ada kedalaman, grading, shadow, highlight dan sebagainya memang harus ada. Si Farah ini bikin komik buat apa? Lomba. Iya, pakai lomba. Jadi lomba kemarin itu di Semarang. Iya, di universitas apa ya lupa saya. Berarti udah sampai luar-luar ya? Iya, kebetulan nyari di sana ada lomba, ikut lomba komik. Nah kemudian ada konsultasi sedikit konsultasi kayak gitu. Alhamdulillah keren banget sih, keren banget. Apa perasaan Bapak saat melihat siswa berhasil lewat bidang seni? Sangat bangga pasti ya sebagai guru seni. Nangis boleh nggak? Nggak apa-apa sampai banjir. Sampai banjir. Iya bangga banget ya. Juga ada cerita juga itu. Ini barusan mengalami juga tidak tahu di 2000 berapa itu. Jadi ada murid saya ini tapi murid SMP ya bukan di SMA 3 masih belum. SMA juga ada sih. Jadi dia ini di SMP dulu itu fokusnya ke interior ya. Gambar teknik ya. Kalau misal nggak tahu di kalian ada gambar teknik atau enggak itu. Teknik apa? Di kafe ini ada. Ada harusnya ada. Ya itu ada gambar teknik. Nah kemudian dia ini waktu SMA-nya manggil saya, Pak ini di waktu di SMA saya enggak ke kena gambar teknik. Akhirnya yang pas waktu di SMP karena ini gurunya saya diminta bantuan untuk membimbing itu. Nah kemudian dia kerja tuh kuliah di Singapura. Di Singapura. Ambil beasiswa di Surabaya, kuliah di Singapura. Nama universitas itu kalau nggak salah Nanyang Akademi Fine Art. Jadi NAFA singkatannya. Nah kebetulan kuliah di sana ambil desain interior. Nah kemudian keterima ternyata di sana sampai dia sekarang jadi arsitektur ya. Jadi arsitektur yang hasilnya dari Singapura tadi. Magangnya keren. Magangnya itu ternyata kalau di Singapura itu bukan balik ke sini dulu, tapi ke Inggris. Dan di situ dibiayai semua.
enak kan. Oh enak banget malah. Berarti misal kayak sampean ada butuh kayak gitu ya mungkin bisa ya. bisa ke itu. Iya. Iya. Gampang kok katanya kuliahnya itu kan sempat tanya gini. Kuliahnya seperti apa? Kayak gitu ya. Kintara namanya ya. Tara. Cewek. Kintara ya, Quintara. Nah, kuliahnya di sana seperti apa? Seperti ini, Pak. Ya podo ya, hampir sama kayak yang di Indonesia. Hampir sama semua. Cuman bedanya kalau misal di sana itu semua itu kan rata-rata beli itu. Iya. Komponen-komponen itu beli semua. Kalau di sini kan kita bisa bikin sendiri. Ini kayak gitu. Oh gitu. Ya podo, hampir sama semua. Cuman beda tempatnya aja. Iya. Oke. Jadi itu bangga lah ya. Bangga banget pasti sih. Bangga. Ya. Sampai Singapura, sampai Inggris. Ya, yang terakhir ini yang baru saya juga lebih bangga. Pameran anak-anak karyanya terbeli banyak. Alhamdulillah. Berarti laku dijual berapa? Kemarin berapa ya? Antara 200 sampai 500. Jadi kisaran itu ada 26 karya yang laku. Berarti 1 juta ada. Ya, ada. Hitung sendiri ya. Kalau nanti mungkin ya mungkin mendatang namanya di Alteration ini mungkin dari SMK Pasirian, mungkin kalian nanti bisa meliput di sana ya. Jangan meliput. Apa? Sekalian aja di situ kolaborasi gitu. Iya, boleh. Kalian kan bisa tuh apa karya multidimensi atau seperti apa yang kontemporer bisa dipamerkan. Oh, boleh. Itu sih. Kabar-kabar aja, kontak-kontak. Iya, tahun depan. Kalian kelas 12 kayaknya. Iya, kelas 12. Berarti generasi bawah ini kayaknya. Boleh disiapkan ya nanti semuanya ya. Siapkan. Oke. Apa pesan Bapak untuk siswa yang ingin serius menekuni seni rupa? Jangan takut jelek, jangan takut salah. Intinya di situ jangan takut gagal, dicoba aja dulu ya. Kalau misal mikirkan itu jelek ya enggak jadi-jadi. Iya sih. Terus jangan sampai minder dengan yang berbakat. Iya. Kalau misal sampean mau konsisten sama latihan, insya Allah pasti bisa menyaingi mereka. Percaya diri ya. Percaya diri. Betul. Percaya diri itu penting guys. Betul sekali. Mahal. Yuk. Harapan Bapak untuk perkembangan seni rupa di sekolah-sekolah ke depannya? Apa ya harapannya ya? Kalau maju. Saya itu kalau maju sih pasti ya, pengennya pasti. Tapi merubah paradigma gini, seni itu kan selama ini jadi pelengkap aja ya. Banyak yang fokusnya ke kayak USN dan sebagainya, matematika, kimia dan sebagainya itu. Namun kalau harapannya di seni ini, saya pengennya itu seni bukan hanya sebagai jadi pelengkap, namun bisa menjadi unggulan juga. Ya unggulan juga. Toh kita nanti keluarnya juga berhubungan dengan seni lagi pas waktu di dunia nyatanya ya. Betul. Harapannya sih gitu. Itu aja. Mungkin itu. Ya, menurut Bapak, apa peran seni rupa dalam kehidupan sehari-hari yang sering tidak disadari orang? Dalam sehari-hari yang tidak disadari orang ya? Berpakaian. Iya, tadi sempat ya, berpakaian. Kita bangun tidur macak gitu ya, macak. Apa ngomong itu ya seni. Kita bilang, wah aku cantik ya. Itu kan seni juga. Seni. Iya, kalau dalam teorinya itu bilangnya itu sense of beauty ya. Sense of beauty ini diberikan sama Allah gitu, sama Tuhan kita di setiap orang. Misal di sini ada 20 orang ya, 20 orang ini punya sense of beauty. Cuman kadarnya ini berbeda. Nah, kadar ini terhitung dari pengalaman. Tuh, semakin banyak pengalamannya, semakin banyak juga sense of beauty-nya. Akhirnya bisa mengapresiasi tuh, oh ini loh yang bagus, ini yang tidak. Oh ini pakaian yang ini yang matching, ini yang tidak. Nah itu dari sana. Sense of beauty. Apakah seni bisa menjadi peluang karir yang menjanjikan untuk generasi sekarang? Sangat menjanjikan. Sangat ya. Sekarang ini kayak pekerjaannya kalian ya di dunia entertain, nanti bisa jadi konten kreator, jadi apapun itu sekarang butuh banget. Apalagi di mendatang yang kita sudah ranahnya sudah bukan 4.0 lagi, mungkin jadi berapa poin kayak gitu ya. Jadi butuh banget. Butuh banget ya. Butuh banget. Terus berarti kalau di komunitas tadi itu kita bisa kayak mengundang kayak apa ya? Kayak bisa kita masuk gitu. Boleh, silakan. Boleh silakan. Bisa promosi. Oh mungkin. Ya. Sekarang lah. Ya, sekarang. Oke, jadi untuk siapapun yang ingin join, bukan join ya, jadi ingin belajar bersama,
belajar salah tapi tidak ada yang menyalahkan. Tidak ada yang menyalahkan. Ya silakan gabung dengan kami, namanya Arjapada. Iya. Arjapada. Arjapada. Ya. Pakai J ya. Arjapada. ARTJAPADA. Nanti bisa menghubungi saya, bisa langsung cek di IG-nya dulu kalau ingin tahu. Di sana sudah ada banyak. Ikut gabung aja dulu. Kalau misal gabungnya enggak pasti sih harinya, tapi selalu kami informasikan kalau misalnya ada gabung, ada grupnya juga. Dan ini kita Facebook? mau di Instagram, Instagram, di WA juga ada. Nanti namanya itu PT Arjapada Group. Ya, ada PT-nya. Ada PT-nya, cuman kayak bercandaan gitu ya, iya, bukan PT gitu. di Arjapada. Ya, Arjapada. Ada yang masih SMP juga ada. SMP, SMA ada. Yang dokter ada, yang polisi Pamong Praja ada yang guru, ada tukang les juga ada. Tukang les? Iya, tukang becak ada. Oke, tukang becak. Jadi siapapun bisa masuk ke sana untuk saling sharing bareng gitu. Intinya sharing ya di sana. Sharing belajar salah bersama. Alhamdulillah. Cukup sampai sini podcast hari ini. Terima kasih Pak Rudi sudah mendatangi di podcast kami, Le Podcast. Sekian dari podcast kami. Kalau ada salah kata, mohon maaf. Dadah.